warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Arman Agung MPD, Kepala BBGP Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Ibu Dr. Medira Ferayanti SSMA, Ketua Pokja Pembelajaran Direktorat KSPSTK yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Darmawan Afandi. Dan yang paling istimewa teman-teman kontributor dimanapun berada di seluruh Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, maka kita berkesempatan hadir di tempat ini yang berada di BBGP Provinsi Sulawesi Selatan ataupun teman-teman yang tergabung di Zoom meeting dan ataupun teman-teman yang mengakses kegiatan ini melalui kanal YouTube Kemendikbud RI. Baik, teman-teman sekalian, saya mau menyapa dulu. Bagaimana kabar teman-teman sekalian pada sore hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman yang ada di luar Sulawesi Selatan? Bagaimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah. Semoga cuaca juga sangat bersahabat. Alhamdulillah. Jaringan pun juga bersahabat untuk kelancaran kegiatan kita ini. Baik teman-teman sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu dan bergabung dengan kita. Dan pada kesempatan ini, tema kita adalah Elevating Professional and Personal Growth, yang tentunya sebentar akan menjadi diskusi yang sangat menarik bagi kita semuanya. Izinkan saya mengenalkan diri, Andi Dimafada dari SMP Negeri 4 Makassar yang bertindak selaku moderator pada kesempatan ini. Kemudian saya memperkenalkan juga dua pemateri kita. Yang pertama yaitu Bapak Muhlis SPD MPD. Beliau adalah pengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Makassar. Kegiatan beliau selain di SMP Negeri 6 Makassar, juga sebagai instruktur guru dan seabrak kegiatan yang lainnya yang luar biasa akan menginspirasi kita semuanya. Kegiatan beliau selain di platform Merdeka Mengajar sebagai guru penggerak, sebagai penggerak komunitas, dan juga beberapa kegiatan dalam skala nasional dan mancanegara, antara lain sebagai peserta English Immersion Program Thailand 2005. Berikutnya ASEAN Secondary School Summit di Filipina tahun 2019. Dan berikutnya pada kegiatan Teacher Exchange Program Bridge Indonesia Australia 2022. Dan berikutnya saya perkenalkan pemateri kita yang kedua, yaitu Ibu Andi Aryani Rajab SPD MPD. Beliau adalah pengajar Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kabupaten Maros. Beliau juga aktif sebagai guru praktik yang berlangsung pada angkatan 5 dan angkatan 9. Dan selain itu, beliau juga aktif sebagai penulis dan sudah menghasilkan tulisan yang luar biasa dalam bentuk novel dan juga dalam bentuk puisi. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan tentu saja masih banyak kegiatan yang lainnya, namun tidak bisa saya ucapkan satu persatu. Bagaimana teman-teman yang ada di Zoom meeting? Luar biasa pemateri kita pada kesempatan kali ini. Mohon dituliskan ataupun emojinya disampaikan supaya bisa melihat reaksinya bagaimana teman-teman yang ada di Zoom meeting ataupun yang ada di kanal YouTube.
boleh menyampaikan emojinya untuk narasumber kita pada sore hari ini. Wow, keren. Ayo dong yang lainnya lagi. Ayo, mari silakan bergabung. Silakan dikirim emojinya. Iya. Oke, baik. Sebelum kita berlanjut ke acara diskusi, maka saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang masih belum menuliskan identitasnya, terutama yang di Zoom meeting, agar memformat ulang nama underscore sekolah. Kemudian, ya baik, terima kasih. Kemudian untuk setelah diskusi sebentar, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan agar raise hand. Lalu kesepakatan kita juga yaitu agar menonaktifkan mic-nya pada saat pemaparan materi sehingga semua akan berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat-nya. Dan sebentar pertanyaan akan dipilih dan dibacakan oleh moderator. Jangan lupa bagi teman-teman untuk mengisi form daftar hadir dan umpan balik sebentar. Baik, sekian dulu untuk perkenalan pemateri kita dan untuk selanjutnya saya mempersilahkan untuk sambutan-sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak dari BBGP Sulawesi Selatan. Dengan ini saya persilakan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Komunitas Kontributor Perangkat Ajar PMM plus Klaster Sulsel. Betul Pak ya? Jadi Lis Alimuddin. Yang saya hormati kedua narasumber kita. Yang pertama Andi Arya Rajab, SPD MPD. Yang kedua adalah Bapak Sekretaris sekaligus sebagai narasumber Pak SPD MPD. Yang saya hormati, ini moderator kita yang luar biasa, Ibu Andi Nikmah Fada, SPD MPD. Yang saya hormati para guru-guru hebat dari komunitas kontributor belajar, baik yang ada di ruang ini secara luring maupun para guru-guru hebat kita yang bergabung melalui daring. Syukur alhamdulillah semoga jadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, tentu kesempatan pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi secara daring sama-sama dengan teman-teman para guru hebat. Saya lupa tadi menyapa ya. Mohon izin saya lupa, mohon maaf. Ibu Medira dari Ketua Pokja Pembelajaran Direktorat KSPSTK atau yang mewakili Pak Darmawan ya. Pak Darmawan Pandi. Ya. Selamat sore Pak Darmawan. Selamat sore Bapak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan guru-guru hebat kami dari seluruh Indonesia.
Salawat dan salam senantiasa kita kirim ke Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Teman-teman, para guru hebat yang sama berbahagia, pada sore hari ini mohon izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan yang kemungkinan beliau tidak sempat bergabung dengan kita di Zoom ini karena beliau sementara dalam perjalanan untuk tugas luar. Persiapan menghadiri kegiatan Lokakarya PGP Lokakarya 7 PGP angkatan yang ke-10 yang sering dirangkaikan dengan panen karya hasil pembelajaran. Nah, teman-teman semua yang sama berbahagia bahwa atas nama Balai Besar Guru Penggerak tentu menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah siap untuk berbagi antara satu dengan yang lain. Dengan tema yang kita usung pada hari ini adalah nongkrong untuk kontributor berbagi. Di mana di situ ditekankan bahwa ketersediaan bahan ajar di PMM. Nah, teman-teman semua yang saya hormati bahwa salah satu hal yang terus kita kembangkan dan terus kita tingkatkan adalah bagaimana kita bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Terutama saling tukar-menukar hasil-hasil karya kita, apakah itu dalam bentuk media ajar, ya, buku, maupun video-video pembelajaran. Ini yang penting teman-teman semua karena tentu di seluruh Indonesia teman-teman punya karya yang bisa diadopsi oleh teman-teman yang ada di provinsi lain. Nah, oleh sebab itu sekali lagi saya atas nama Balai Besar Guru Penggerak menyampaikan kepada teman-teman penggerak komunitas kontributor untuk berbagi pengalaman bersama-sama dengan guru-guru hebat kita, bersama-sama dengan teman-teman kita semua. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang di Balai Besar Guru Penggerak, baik yang melalui daring maupun melalui luring, sehingga nanti kita bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman yang lain. Saya kira itu saja Pak Mulif saya sempat sampaikan, ya, supaya kita ada banyak waktu untuk leluasa berdiskusi. Dan saya menitip pesan kepada teman-teman semua bahwa kalau ada yang mau melaksanakan kegiatan seperti ini, apapun namanya, dari komunitas kita, Ibu Andi silakan menghubungi kami, ya kita akan fasilitasi seperti ini. Ya, kalau misalnya ada tempat, insya Allah kita akan siap seperti ini. Tapi memang harus disampaikan jauh sebelumnya. Seperti kemarin Pak Alimuddin, ya Pak Muhlis minggu lalu sudah menyampaikan ke kami sehingga kita bisa menyiapkan tempat seperti ini. Anggap ini rumah kita. Jadi rumah kita, tempat kita bersama, tempat kita berbagi pengalaman bersama dengan teman-teman yang lain. Kita siapkan room Zoom. Kalau Anda butuhkan, silakan menghubungi kami. Karena kami punya Zoom room di sini, ya berapa Pak? 1.000 ya? 1.000. Itu kita sudah bayar setiap bulan. Jadi dipakai atau tidak pakai kita harus bayar. Ya, jadi kalau misalnya ada teman-teman mau pakai silakan. Yang penting menghubungi kita jauh sebelumnya. Begitupun juga para teman-teman yang ada di daring, kalau misalnya ada yang mau disampaikan nanti atau mungkin mau
dikoordinasikan, insya Allah kami akan fasilitasi kalau hanya menyangkut room Zoom saja. Saya kira itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih banyak untuk sambutannya. Dan untuk sambutan yang kedua, yaitu kami mengundang Bapak Darmawan Afandi. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Izin Ibu Bapak, maaf kami lagi di perjalanan, tadi diinfokan Bu Medira untuk ikut bergabung di aktivitas ini atau kegiatan ini karena Ibu Medira bersamaan lagi ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BPGB Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Amran Agung, yang saya hormati Bapak Dr. Harisman, Kepala Bagian Umum BPGB Sulawesi Selatan, para narasumber, Bapak Muklis SPD MPD dari SMP Negeri 6 Makassar, Ibu Andi Aryani Rajab dari SMP Negeri 2 Maros, Ibu Andi Nikmafada, SPD MPD SMP 4 Makassar selaku moderator, dan juga tim pengelola platform Merdeka Mengajar, tim kontributor, serta Ibu Bapak peserta yang kami banggakan dan kami sayangi. Izin Ibu Bapak, kegiatan kita ini harapannya saling mengenal antara Ibu Bapak kontributor, perangkat ajar di dalam kegiatan ini, maka diadakan pertemuan baik luring maupun daring yang difasilitasi oleh BPGB Sulawesi Selatan. Dan juga untuk menyediakan ruang bagi para kontributor untuk berbagi pengalaman serta insight dari proses membangun karir di luar jadwal mengajar, dan juga mendukung untuk pengembangan diri para kontributor. Dan juga melibatkan kontributor dan memberikan peran untuk terlibat lebih jauh dalam platform Merdeka Mengajar. Ibu Bapak yang kami hormati, kegiatan ini menekankan pentingnya sinergi antara kontributor di PMM dan Balai Besar Guru Penggerak dalam memperkuat ekosistem pendidikan melalui berbagi praktik baik lintas wilayah di Indonesia. Serta dengan dukungan Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan ini, kegiatan ini mendorong untuk mengembangkan kapasitas kontributor secara berkelanjutan agar memberikan dampak yang luas di komunitas pendidikan dan rekontribusi perangkat ajar yang ada. Ibu Bapak guru kontributor yang kami hormati, kegiatan untuk nongkrong kontributor berbagi merupakan kegiatan kontributor untuk memperkuat kolaborasi antara kontributor platform Merdeka Mengajar serta mempererat kolaborasi dengan Balai Besar Guru Penggerak. Dalam kegiatan ini, para kontributor akan berbagi pengalaman, wawasan, serta praktik baik dalam pengembangan perangkat ajar serta peningkatan kapasitas. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong Balai Besar Guru Penggerak berperan lebih aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kontributor di wilayahnya, sehingga sinergi antara PMM dan BPGB semakin kuat dan semakin erat. Melalui kegiatan ini diharapkan terciptanya komunitas belajar yang solid dan saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih Ibu Bapak semuanya, Ibu Bapak guru kontributor yang bersedia berkolaborasi dan berkontribusi, yang nantinya dapat dinikmati oleh
para guru, para kepala sekolah, dan pengawas sekolah di platform Merdeka Mengajar. Selamat melanjutkan kontribusi di ruang kolaborasi Merdeka Mengajar untuk memberikan karya-karya terbaik. Semoga Balai Besar Guru Penggerak dapat turut mendukung kontributor untuk terus berkontribusi dan terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk motivasi dan spiritnya untuk kita semuanya. Ke kebun memetik mangga, sambil duduk minum es teh. Nongki bareng kepala BBGP asik juga. Kerjaan selesai, kita pun merekah. Satu lagi, ke pasar beli buah delima. Pulangnya mampir di toko hiasan. Nongki bareng kepala BBGP di sore hari yang prima. Obrolan seru penuh motivasi dan kesan. Masih banyak sebenarnya tapi nanti kepanjangan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai paparan materi yang tentu saja akan sangat berharga dan membuka wawasan dan insight baru bagi kita semuanya. Untuk itu kepada pemateri pertama, Bapak Mukhlis SPD MPD, kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan yang selalu memberikan support yang besar, yang selalu memberikan dukung yang besar setiap kegiatan yang kami lakukan. Karena saya yakin di awal pertama saya menginjakkan kaki ke sini, hal yang pertama disampaikan adalah ini adalah rumah guru yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi apapun yang kita laksanakan sepanjang mereka akan berikan support, akan diberikan support. Terima kasih Pak. Ya baik, pada sore hari ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana kita mengembangkan diri secara personal maupun secara profesional sebagai seorang guru. Guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Guru harus belajar setiap saat bagaimana kita bisa mengupgrade diri, baik itu secara personal maupun secara profesional. Next. Di sini ada beberapa cara guru untuk mengembangkan diri, baik secara personal maupun profesional. Tapi hari ini saya akan membahas ada 6, yaitu ada career path, ada membaca, ada mengikuti training seperti yang kita laksanakan hari ini, ada bagaimana kita mengembangkan jejaring, ada komunitas belajar, dan ada menulis jurnal belajar. Semua kegiatan ini dari ke-6-nya ini semua selalu diliputi oleh, semua dilingkari oleh refleksi. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, selalu diakhiri dengan refleksi untuk mengukur, untuk menilai sejauh mana hal yang kita telah lakukan pada saat itu. Oke, berikutnya. Ini adalah career path. Career path itu adalah kita menggambar perjalanan karir kita. Saya sudah menggambar beberapa career path. Ini yang saya tampilkan karena ini adalah career path pertama yang saya gambar sejak saya menjadi guru. Pentingnya apa di sini? Yang paling penting adalah ada namanya turning point, titik balik. Ketika kita menggambar, saya menggambar pada saat saya mulai lulus dari perguruan tinggi, setelah ikut-ikut beberapa kegiatan dan seterusnya. Di situ ada saya memberikan turning point, ada 3. Turning point yang pertama pada saat saya terangkat menjadi guru, turning point yang kedua ketika saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan dan seterusnya. Turning point ini adalah kita melihat kenapa ada perubahan, kenapa ada titik balik, kenapa ada perubahan di diri saya baik secara personal maupun profesional. Oh ternyata
Perubahan yang pertama terjadi bagi saya itu ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang kita lakukan hari ini. Ada kegiatan pelatihan, ada aktif di komunitas lain dan seterusnya. Ada kegiatan-kegiatan lain, inilah yang akan membuat kita, oh iya, berarti ketika saya mempunyai titik balik pada saat mulai kegiatan itu, berarti untuk mengembangkan karir saya ke depan, saya harus mengikuti kegiatan yang serupa. Nah, tapi tidak berakhir sampai di situ. Setelah kita menggambar karir pet kita, perjalanan karir kita harus membuat refleksi lagi di belakangnya. Apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari setelah menggambar perjalanan karir kita. Apa yang kita rasa yang meningkat, ada sesuatu yang berkembang, apakah ada sesuatu yang insight baru yang kita dapatkan, yang kita terima, itu kita tuliskan di refleksi. Supaya bermakna apa yang kita gambar dan apa yang kita tulis di sini. Kenapa kita memberikan tanda kuning sebagai titik balik? Apa titik balik yang kita dapatkan? Setelah itu hasil refleksi kita diskusikan dengan teman, kita berikan kepada teman, kita perlihatkan. Coba lihat karir pet saya, coba lihat titik balik saya, coba lihat refleksi saya. Bisakah Bapak atau Ibu memberikan umpan balik dari situ, supaya kita belajar lagi sesuatu hal dari sana. Jadi kita berbuat bukan hanya sekedar menggambar, tapi kita membuat refleksi. Kita berefleksi dari hal apa yang kita sudah gambar, kemudian kita refleksikan, kita meminta orang lain juga untuk memberikan umpan balik dari hasil apa yang telah kita buat. Ini sesuatu yang sangat sederhana, ini hanya sebuah gambar. This is just a drawing. Tapi kita bisa membuatnya bermakna apabila kita memberikan kata-kata, memberikan refleksi di dalamnya. Coba setelah selesai dari sini, kita bisa membuat karir pet kita di mana kita merasa ada titik balik. Nah, setelah itu berikan refleksi, dari situlah nanti kita akan bisa melihat, kalau begini memberikan hal yang baik bagi saya, mungkin saya akan bisa lakukan di hal-hal di waktu-waktu masa yang akan datang. Setelah itu, oke, halaman berikutnya next. Yang kedua membaca, reading. Kenapa itu penting? Karena ini juga bisa mengembangkan profesional dan personal kita. Apakah hanya sekedar membaca? Nah, di sini saya akan membagikan, jadi kita membaca bukan hanya sekedar membaca, tapi kita fokus reading, kemudian dari hal yang kita baca nanti kita akan membuat summary-nya. Setelah itu kita refleksi apa yang kita dapatkan. Setelah itu kita ingin mengimplementasikan apa yang kita sudah baca. Setelah diimplementasikan, kita menguji cobakan apa yang kita baca tadi. Sebelum kita implementasikan, diuji cobakan dulu, kemudian melaksanakan. Yang terakhir harus dibagikan. Oke, kita lihat yang pertama. Ini saya menampilkan semua hal-hal yang pernah saya lakukan untuk pertama kali. Ini saya membaca, kenapa saya mengambil ini, karena sekarang ini lagi zamannya lagi booming tentang pengelolaan kinerja, tentang observasi. Ini saya membaca ini di tahun 2002. Setelah saya membaca tentang watching and being watched, saya menulis di sampingnya intisari atau kesimpulan dari apa yang saya baca itu, bagaimana kita melakukan observasi, kenapa guru-guru sebelumnya itu takut diobservasi, karena observasi sebelumnya itu kita ada judge di dalamnya, ada penilaian, ada baik dan buruk di dalamnya, ada hal-hal tertentu. Jadi dulu itu guru-guru takut diobservasi. Di sini disampaikan di sini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengobservasi? Semua ada di catatan itu, semua ada di catatan yang saya sudah buat. Dari hasil bacaan saya harus ada kesepakatan antara observer dan yang akan diobservasi, observee dan seterusnya. Setelah itu di sebelahnya lagi ada refleksi. Saya setelah membaca, saya menulis lagi intisarinya, saya akhirnya berefleksi. Oh, ternyata pada saat saya mengobservasi orang atau mau diobservasi, ada tahapannya ternyata. Tidak tiba-tiba muncul di dalam kelas.
tiba-tiba langsung menyampaikan, oke, saya akan observasi besok, tapi ada tahapannya. Tahapannya itulah yang saya tulis di situ refleksinya. Di bawah yang saya berikan tanda di bawahnya itu adalah saya minta lagi orang lain untuk membaca, memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik dari apa yang sudah refleksikan, dari apa yang sudah baca. Jadi ini berarti bahwa ketika kita ingin membaca sesuatu, bukan hanya sekedar membaca itu akan hilang, tapi bagaimana kita bisa mendokumentasikan semuanya itu melalui catatan summary, karena di setiap kita membuat summary itu akan memberikan penguatan yang sangat bagus terhadap sesuatu yang kita sudah baca. Setelah itu kita membaca lagi apa yang kita sudah buat summary-nya, kemudian kita bisa merefleksi di dalamnya. Apa penguatan yang kita bisa ambil, apa insight. Nah, selanjutnya. Nah, dari hasil yang saya baca, kemudian saya membaca tentang observasi. Setelah itu saya merencanakan untuk mengimplementasi. Saya coba-coba nanti, saya sudah membaca, saya akan mencoba mengobservasi peer observation itu dengan teman sekolah. Tapi sebelumnya saya trial dulu. Di sini mungkin tidak terlalu kelihatan terbaca. Di sini yang saya lakukan adalah saya mengajak istri saya, itu tetangga itu ada anak kecilnya. Saya meminta istri saya supaya dia ngobrol sama ibunya sambil saya observasi anaknya. Bagaimana pemerolehan bahasa pertama dari ibunya itu. Dia masih bayi. Jadi di situ sebelumnya itu saya buat apa yang saya ingin observasi, bagaimana caranya. Jadi ketika anaknya itu melihat kucing, dia lompat-lompat, kemudian ibunya mengatakan, "Ih cicing ya cicing, awas cicing," dan seterusnya. Bagaimana pemerolehan bahasa. Dari situlah kemudian saya merefleksikan, saya membuat kesimpulan dari hasil observasi saya. Jadi ada tahapannya tadi. Tahapannya tadi apa yang saya harus lakukan, kemudian saya observasinya fokusnya di mana. Ya, saya tidak observasi pakaian apa yang dipakai si bayi, ibunya juga termasuk saya tidak observasi ke sana, tapi ada fokus observasi yang saya harus lakukan seperti yang saya dibacaan tadi itu. Setelah selesai, saya membuat refleksi lagi. Oh, ternyata ketika saya melakukan refleksi observasi seperti ini, banyak hal yang saya dapatkan. Ada kurangnya, ada kelebihannya, itu semua dicatat. Dan sekali lagi tulisannya yang kuning di bawahnya itu adalah hasil umpan balik yang diberikan seorang teman yang kita selalu minta seperti itu. Merefleksi, minta dibaca orang lain untuk diberikan umpan balik. Bukan untuk di-assess ya, bukan ya. Itu nanti dibedakan. Kemudian yang di sebelahnya lagi, sebelum saya observasi, saya minta orang lain untuk mengobservasi saya dulu dengan membuat perencanaan seperti yang saya sudah baca tadi. Inilah semua dokumentasinya. Jadi sebelum saya melakukan, saya trial dulu, uji coba. Setelah itu minta orang lain untuk observasi saya. Setelah semuanya oke, semuanya dapat insight baru, kekurangan dan kelebihannya, kita perbaiki semuanya. Kemudian saya baru masuk untuk mengobservasi orang lain. Ya. Lanjut. Nah, sekarang setelah sesuatu itu kita sudah buat bagus, kita harus berbagi. Apa yang kita sudah lakukan itu sudah bagus, harus dibagikan dengan orang lain. Cara saya, pada saat saya membaca dan melakukan uji coba pertama kali saya lakukan di tahun 2022. Saya baru membaginya di tahun 2002 tadi ya. Saya baru membagikannya di 2023. Saya posting di Instagram saya. Kemudian ada juga saya tulis ide praktiknya di PMM. 3 bulan setelah itu pengelolaan kinerja launching. Jadi sebenarnya seperti gayung bersambut itu. Jadi dulu karena saya tidak mempunyai tempat untuk sharing, jadi saya sharingnya baru sekarang, tapi alhamdulillah itu nanti bisa dibaca oleh orang lain bagaimana observasi itu dengan baik di dalam kelas. Oke, lanjut. Nah, attending training. Pada saat kita mengikuti training, mengikuti workshop, mengikuti kegiatan seperti sekarang ini, ada daring maupun luring dan seterusnya,
kita tidak hanya betul-betul datang untuk melihat. Kalau yang ingin saya bagikan pada saat ini, ada istilah yang saya gunakan itu adalah pack and unpack. Ketika kita datang ke workshop luring, biasanya kan kita bawa koper. Kita bawa koper, isinya apa. Kemudian sampai di tempat workshop, kita harus membuka apa yang ada di dalam koper kita. Yang pertama kita harus tulis adalah apa harapan kita untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, semestinya bagusnya ketika kita sebelum ke sini, kita sudah mencatat, saya datang hari ini di BBGP atau maupun yang daring dari teman-teman dari seluruh Indonesia sebelum kegiatan ini, setelah melihat judulnya, apa yang ingin kita dapatkan dari situ, dicatat. Di jot down itu, di note down, apa harapan kita untuk mengikuti ini. Dia melihat dari judulnya, dicatat. Setelah itu, apa pengalaman yang kita punya berkaitan dengan ini? Bisa jadi setelah selesai pemaparan, ada acara tanya jawab, ada acara juga, bisa juga menyampaikan hal yang sama praktik baik kita dalam sekaitan dengan judul yang ada. Kemudian yang terakhir adalah worries and concern. Kira-kira apa yang ragu ya? Jangan-jangan tidak seperti ekspektasi saya. Atau boleh jadi saya betul-betul mau, kayaknya ini saya betul-betul ingin mengembangkan diri saya baik secara personal maupun profesional. Nah, itu yang harus kita tulis sebelum atau simpan di catatan kita sebelum kita mengikuti apapun itu. Bukan cuma pelatihan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi supaya kita pulang membawa hasil, kita sebelumnya harus punya dulu catatan. Oke, lanjut. Nah, selesai kopernya harus ditutup kembali. Setelah ditutup kembali, apa yang kita mau recall lagi kembali? Apa yang kita sudah pelajari tadi? Apa yang kita dapatkan tadi? Sama ketika kita meminta murid-murid kita, peserta didik kita, berefleksi pada saat kita mengadakan pembelajaran. Sama tadi mungkin kita di awal tadi itu pack and unpack itu ada istilahnya KWL ya, apa ya? Itu ya. Oke, sekarang apa yang saya sudah pelajari? Apakah harapan saya tadi yang saya bawa sesuai dengan yang saya dapatkan pada saat mengikuti itu? Kemudian apa yang saya akan rubah di masa depan yang berhubungan dengan di diri saya, yang berhubungan dengan materi yang sudah dapatkan. Ditulis lagi yang seperti di sana. Supaya tidak hilang, supaya ini catatan saya sudah puluhan tahun. Tetap saya baca, tetap saya ada, karena setiap ada kegiatan yang berhubungan, saya pasti akan merecall kembali. Saya akan memanggil kembali pengetahuan itu untuk supaya ada pengetahuan awal yang saya bawa pada saat ada kegiatan seperti ini. Tetap harus ditulis. Oke, next. Kemudian building network. Kita harus membangun jaringan. Ya, banyak jaringan yang kita sudah harus buat, tapi yang saya tampilkan sebenarnya di sini semua jejaring internasional. Kenapa? Ini saya dulu pernah diundang salah satu NGO di Indonesia untuk memberikan motivasi kepada calon guru. Yang mereka inginkan saya pada saat itu adalah saya menyampaikan, kalau mau jadi guru hanya untuk mencari uang, jangan jadi guru karena gajinya kecil. Tapi kalau mau berkiprah di dunia internasional, silakan jadi guru karena jalannya di situ ada. Itu yang di kolaborasi saya dengan salah satu NGO dulu itu untuk memberikan motivasi kepada calon guru untuk termotivasi untuk menjadi guru. Semua ini berkaitan. Kenapa saya tulis dari atas? Karena berkaitan satu dengan yang lain. Yang paling pertama itu ada dulu voluntary teacher itu dari Global Partner. Dulu dinas Kanwil, masih Kanwil namanya, kantor wilayah, itu dinas provinsi, itu kedatangan voluntary guru-guru volunteer dari Global Partner. Belum ada sekolah yang hari itu yang mau. Akhirnya mereka bertandang ke sekolah saya, dia tanya, Pak Mulis dan sekolahnya bersedia tidak kalau ini guru mengajar di sekolahnya Bapak? Syaratnya ada tidak? Tidak ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, Bapak harus bisa merekomendasikan menjadi
yang menanggung izin memberikan rekomendasi di kepolisian bahwa bersedia menerima mereka selama berada di Indonesia. Saya siap. Karena kesiapan saya, mereka terapresiasi, akhirnya mereka bisa mengajar di sekolah saya, mengajar guru-guru IPA berbahasa Inggris, mengajar guru matematika berbahasa Inggris, mengajar guru bahasa Inggris bagaimana mengajar bahasa Inggris dengan bagus. Itu selama 4 tahun di sekolah saya. 4 tahun. Setelah itu ada permintaan dari RILO, dari American Embassy, dari Kedutaan Besar Amerika. Dia sampaikan, dari itu juga Pak Munglis bersedia tidak? Kalau ini ada beberapa dosen-dosen dari luar negeri yang ingin memberikan pelatihan bagi guru-guru bahasa Inggris. Oke, saya terima. Tidak dapat tempat, akhirnya saya laksanakan di sekolah saya. Dari situlah mulai ke bawah, ketemu dengan British Council, ketemu dengan ASEAN Sekretariat, akhirnya ASEAN School Tour dulu di Indonesia dipusatkan di sekolah saya, kemudian dari situlah terus sampai ke bawah, itu saling berkaitan satu sama yang lain. Artinya apa yang ingin saya pesankan di sini, ketika kita mendapatkan kesempatan, jangan pernah membuang kesempatan itu, karena biasanya kesempatan baik tidak selalu ada. Ketika kita mendapatkan link biru, Pak Limka ya, link biru silakan diklik ikut. Ada sesuatu ikuti saja. Terima tantangan. Iya, challenge accepted itu. Harus diterima. Nanti belakangan baru kita bersosialisasi dengan keadaan yang ada. Pokoknya terima saja. Artinya sekali lagi kesempatan yang baik tidak selalu ada. Jadi ketika mendapatkan kesempatan silakan diambil. Karena ini salah satu caranya. Ini akhirnya di sini saya bisa ke Thailand, Bangkok, saya bisa ke Filipina, saya bisa ke Australia, saya bisa diundang menjadi pemateri di Filipina dan seterusnya. Saya dipanggil British Council untuk berbicara di Bangkok pada saat itu. Itu semua karena jejaring yang kita buat. Jadi harus mencari jaring. Bukan cuma internasional, sesama kita juga harus bisa membuat jejaring. Lanjut Pak Limka. Ini yang kami lakukan pada saat di immersion program di Bangkok, Thailand pada saat itu. Kami dibawa, ini inisiasi dari Seameo dengan Kemdikbud pada saat itu. Kami dibawa ke BC College, ada 3 sekolah. Ini kolaborasi dan 3 sekolah yang sampai sekarang kami masih tergabung di dalam koalisi itu. Koalisi itu jadi setiap saat ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti bersama. Lanjut. Ini ASEAN Convergence. Dari atas tadi akhirnya karena kami pelaksana ASEAN School Tour pada saat itu, suatu waktu tiba-tiba saya mendapatkan email dari Filipina, apakah sekolah Bapak bersedia untuk turut ikut kegiatan ada summit, Secondary School Summit di Filipina. Saya bilang ikut. Persoalan belakangan yang apanya semua dananya, apanya semua itu belakangan. Pokoknya saya ambil kesempatan. Saya terima. Akhirnya pada saat diterima, ternyata biayanya semua ditanggung dari sana. Saya bilang alhamdulillah. Iya, semua biaya dari sana. Kecuali kalau ada tambahan, 3 orang yang pada saat itu diterima, yang dibiayai, ada tambahan nanti bisa itu membayar sendiri hanya untuk transportnya. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Karena keaktifannya kita, akhirnya masuk pandemi, kita tidak diajak lagi ke sana, tapi kita mengadakan daring. Kita daring, ada ASEAN Youth Forum itu namanya, kita immersion, ada diskusi dan seterusnya. Kemarin lagi saya mendapatkan email dari sana menawarkan ASEAN Convergence Continuum. Jadi saya menawarkan kepada kita baik yang luring maupun yang daring, silakan kita bisa berdiskusi kalau mau ikut kegiatan yang sama. Nanti insya Allah November kegiatannya akan dimulai. Jadi kalau ada yang berminat untuk mengikutkan guru dan muridnya, silakan. Silakan, nanti kita biasanya ada 1 bulan kegiatannya itu tapi tidak rutin setiap hari. Ada kegiatan-kegiatannya. Paling tidak
Kita sudah punya jejaring ke sana, apapun yang nanti yang kegiatan-kegiatan berikutnya pasti kita akan diingat dan kita sudah dinotis, kita sudah direkord dari sana bahwa kita salah satu bagian dari mereka. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, akhirnya juga saya bisa jalan-jalan ke Australia. Jalan-jalan ke Australia karena yang seperti tadi ada kesempatan itu diambil. Kami tidak mendapatkan langsung bahwa ini ada kegiatan, silakan ikut. Kita diseleksi juga. Tapi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah ketika kita mendapatkan link untuk ikut itu, silakan ambil. Selebihnya nanti silakan memperlihatkan kompetensi kita untuk ikut. Karena setelah sekali kita ikut, kita akan bisa mengembangkan diri secara terus-menerus. Ini kegiatan ini selalu hampir setiap bulan ada educator workshop. Nanti bulan tanggal 29 ada lagi. Jadi kalau berkenan, nanti saya akan berikan informasi kepada teman-teman yang lain, baik yang luring maupun yang daring. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional, kita sama-sama. Nanti sebentar ada kegiatan November juga ada summit di Jepang juga. Nanti saya share kalau berkenan. Lanjut Pak Limka. Ya, yang kedua ada learning community, sama sekarang komunitas belajar ya. Komunitas belajar di sekolah saya dilakukan ada regular meeting setiap hari Jumat. Setelah Jumat. Tadi ada pertemuan lagi ya setelah Jumat yang dari sekolah saya. Itu apapun yang harus dibahas. Mau membahas saja tentang apa kejadian di sekolah, kejadian di kelasnya, mau membahas tentang berbagi praktik baik, mau berbahas ada isu-isu tertentu, semua dibahas di regular meeting. Karena kalau tidak dibuat reguler itu akan tidak bisa dikontrol dan seterusnya. Kemudian kita buat juga FGD, focus group discussion untuk topik-topik tertentu. Ini hanya contoh dari saya bahwa nanti Bapak dan Ibu mungkin kalau ingin melakukan hal yang sama, itu bisa diformulasikan mungkin yang lebih baik. Tapi salah satu cara mengembangkan diri secara profesional dan personal itu adalah dengan melalui komunitas belajar. Komunitas belajarnya itu bisa ada pertemuan rutin, kemudian ada focus group discussion, kemudian ada share best practices. Saya sengaja di sini menampilkan praktik baik yang saya sudah bagikan. Di ide praktik PMM itu sudah ada 7 praktik baik saya yang sudah tuliskan di sana. Kemudian di perangkat ajar PMM itu yang secara pribadi itu ada sudah 5 modul ajar di sana. Kemudian ada 4 bahan ajar, ada juga kolaborasi 1 dengan Puskurjar, ada juga 1 kolaborasi dengan Direktorat Dikdas. Kemudian bisa juga dicek ada video saya di video inspirasi bagaimana menggunakan hasil refleksi. Menggunakan hasil refleksi. Ya, ini semua harus dibagi. Dulu saya tidak mau berbagi. Saya malu. Saya khawatirnya nanti yang saya bagikan itu tidak bagus, belum sempurna dan seterusnya. Ternyata itu salah. Sekarang kita berbagi saja apa yang kita merasa baik. Perbaikan selanjutnya itu akan diberikan umpan balik oleh rekan-rekan yang melihat apa yang kita bagikan. Baik itu cerita, baik itu apa pelaksanaan di sekolah, semua itu silahkan share, silahkan berbagi. Tidak ada sesuatu yang langsung harus sempurna di awalnya. Semua harus melalui proses. Salah satu prosesnya adalah ketika kita mendapatkan umpan balik dari pembaca yang sudah melihat praktik baik kita. Itu intinya sebenarnya di situ. Bukan kita berbaik karena kita merasa yang terbaik, tapi berbagilah supaya kita bisa mendapatkan hal yang bagus, masukan-masukan yang bagus. Selanjutnya itu mohon maaf Bapak dan Ibu karena kegiatannya di sini sebenarnya saya itu banyak menulis. Saya selalu menulis. Saya yang terakhir ini adalah learning journal. Saya selalu menulis apapun saja. Jadi kalau orang bilang masih zamankah itu yang pakai diary atau buku dan seterusnya. Bagi saya itu sangat membantu.
banyak di setiap saat itu ada catatan-catatan saya yang kenapa learning journal itu perlu, karena sebagai refleksi sudah sejauh mana. Hari ini setelah saya pulang saya akan menuliskan. Hari ini saya sudah berbagi materi tentang bagaimana pengembangan profesional dan personal kita. Saya akan menuliskan di sana bagaimana itu sudah dilaksanakan, bagaimana itu sudah diaplikasikan, apa impactnya bagi saya dan mungkin bagi orang lain, baik secara pribadi maupun secara profesional. Kemudian yang kedua, untuk memantau progres kita, sudah sampai di mana yang kita lakukan. Kemudian untuk critical thinking dan personal growth, untuk memantau itu semuanya. Kemudian bagaimana menggunakan learning journal itu, ada regular entries yang menulis secara harian itu yang signifikan, apa catatan-catatan learning experiences setelah ikut workshop, setelah ikut kegiatan ini, setelah bawa materi, itu yang perlu dituliskan di sini. Kemudian reflection question, ada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang yang biasanya saya tulis untuk dijawab. Ya, bagaimana pengetahuan ini saya bisa aplikasikan dalam kehidupan saya? Apa saya pelajari hari ini? Walaupun tidak belajar secara formal, paling tidak contoh. Beberapa waktu yang lalu saya naik motor di belakang sebuah mobil. Di belakang sebuah mobil itu terdapat tulisan yang sangat bagus. Ini related to religion ya, ada hubungannya dan agama. Kalau saya melihat, kalau tulisan yang ada di belakangnya, pasti pengemudinya atau orang-orang yang ada dalam mobil itu pasti orang-orang yang sudah taat beragama. Saya agak minggir ke sini, tiba-tiba ada keluar lemparan dari jendela itu, ada bekas minuman gelas, lempar satu kali keluar, saya kaget. Kemudian ada lemparan lagi kulit langsat dan seterusnya, kaget. Saya untuk menghindari itu, saya tidak mau lagi di sebelah sini. Saya pindah ke sebelah kanan. Tiba-tiba sopirnya itu mengeluarkan tangan dengan ada rokok di sampingnya, kemudian dipantik-pantik rokoknya itu, debunya masuk ke mata saya. Apa yang saya pelajari hari itu adalah satu, bahwa paling tidak ketika kita mempunyai identitas, kita harus bisa melakukan sesuatu sesuai dengan identitas yang ada di diri kita. Ketika mungkin kita sebagai guru, mungkin identitas sebagai guru kita harus pertahankan. Paling tidak contohnya digugu dan ditiru. Apakah kita sudah punya keteladanan yang harus kita perlihatkan seperti itu. Itu yang saya pelajari, bahwa kita banyak sematan di diri kita, kita harus bisa melakukan sesuatu, menjaga sematan itu untuk bisa tetap bagus dan seterusnya. Selanjutnya, ini yang terakhir, ini siklus belajar saya. Yang pertama ada load. Load itu saya membaca tadi, saya ikut workshop, saya berdiskusi dengan teman-teman, kemudian saya unload. Unload itu saya keluarkan supaya bermakna dan mendapatkan insight baru. Saya berbagi praktik, saya berdiskusi dengan teman yang lain, kemudian terinspirasi. Akhirnya saya terinspirasi dari apa yang saya sudah buat atau dari hasil diskusi saya dengan orang lain. Kemudian berharap bahwa apa yang kita buat tadi, apa yang kita load, apa yang kita unload, apa yang kita terinspirasi bisa juga menginspirasi orang lain. Demikian dan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan Bapak. Tentu saja sudah akan sangat banyak dari teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan-pertanyaan. Namun kita tunda dulu, kita pending dulu. Masih ada satu pemateri kita. Nanti setelahnya lalu kita buat sesi diskusinya. Karena pemaparan Pak Mukhlis tadi yang sungguh sangat luar biasa, maka ada hadiah. Satu pantun. Ditunggu cakepnya. Ke warung beli es kelapa,
Jangan lupa tambah gula aren. Cakep. Mukhlis, guru inspiratif, penuh prestasi nyata. Rambutnya putih, tapi idenya selalu kekinian dan keren. Cakep. Baik teman-teman, saya persilakan untuk pemateri kita yang kedua. Kepada Ibu saya persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Berlomba-lomba membuka ikatan hati. Tidak akan sesulit membuka hati. Berlomba-lomba untuk hadir di sini. Mari kita terus belajar tanpa henti. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya berpindah juga seperti Pak Mulis ya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik di dalam pembelajaran, yaitu implementasi modul ajar pembelajaran berdiferensiasi dengan alur belajar merdeka. Bagi teman-teman guru penggerak, alur merdeka bukan lagi hal yang asing. Ketika terlibat di PGP, saya terinspirasi. Sepertinya bagus juga jika ini diterapkan kepada para siswa. Karena di alur merdeka ini di PGP itu kan teman-teman yang dia menerapkan alur ini adalah orang dewasa. Lalu saya mungkin berpikir mungkin bisa juga untuk peserta didik SMP. Ya, next Pak. Ya, situasi yang saya alami saat itu adalah ketika mengajar, saya melihat bahwa hasil-hasil belajar para peserta didik saya ini tidak optimal. Hasil belajarnya selalu seperti itu saja. Jadi yang akan mendapat nilai bagus ya itu saja, tidak pernah berubah. Bagi yang sering mendapat nilai rendah ya rendah-rendah juga. Padahal saya sudah mencoba berbagai upaya termasuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau yang sekarang mungkin disebut sebagai pembelajaran terdiferensiasi. Sudah diterapkan tapi hasilnya masih saja seperti itu. Lalu saya mengevaluasi dengan menyadari bahwa upaya ini mungkin perlu sedikit perubahan. Saya berbincang-bincang di komunitas belajar teman-teman di sekolah, ini juga permasalahannya sama, yaitu hasil belajar belum optimal. Nah, lalu saya menyusun modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam alur belajar merdeka. Nah, seperti apa? Mari kita lihat. Nah, tantangan yang dihadapi sebelumnya ini tentu akan ada, yaitu lingkungan belajar. Saya harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk menerapkan alur merdeka ini. Lalu tentu saja harus ada dukungan individual. Ya, di modul ajar saya harus memastikan bahwa setiap peserta didik ini mendapat dukungan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kemudian integrasi modul ajar dengan metode ini harus saya selaraskan. Bagaimana caranya saya menyelaraskan modul ajar ini untuk bisa mengikuti alur merdeka. Ya, tahapan belajar alur merdeka. Selanjutnya itu tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Dan itu yang saya hadapi dan itu yang saya coba untuk saya atasi. Selanjutnya kita lihat bagaimana alur belajar merdeka ini kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, materi yang saya ambil adalah menulis puisi rakyat. Ya, karena basic mata pelajaran saya adalah bahasa Indonesia. Di kelas 7. Jadi materi ini adalah di kelas 7. Nah, di dalam alur merdeka harus ada M dulu. Barangkali M dulu ya Pak. Ada ya Pak? Alur M?
Oh, enggak ada ya? Oh, mungkin lupa. Ya, jadi kita mulai dulu dari M, mulai dari diri. Nah, mulai dari diri. Di sini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada para siswa atau para peserta didik. Apa yang mereka ketahui tentang puisi rakyat? Karena sebelumnya pada pelajaran-pelajaran materi sebelumnya itu mereka sudah belajar pada elemen menyimak, elemen membaca, dan elemen berbicara. Ini sudah elemen menulis. Nah, sehingga mereka sudah punya pengetahuan awal. Nah, saya bangkitkan kembali ingatan memori mereka tentang puisi rakyat. Ya, karena materinya adalah puisi rakyat. Nah, ternyata mereka banyak yang sudah mengetahui contoh-contoh puisi rakyat. Mereka sudah bahkan bisa memberikan pengertian. Tetapi tentu masih dalam versi yang berbeda-beda, ya, atau beragam, ya, bervariasi. Nah, kemudian setelah mulai dari diri, mereka mengungkapkan, mereka saling memberikan tanggapan terhadap apa yang mereka ketahui, masuk ke eksplorasi konsep. Di dalam eksplorasi konsep, saya mempersilakan peserta didik untuk mengeksplorasi konsep-konsep tentang menulis puisi rakyat sesuai dengan kebutuhan belajar mereka masing-masing. Nah, di dalam hal ini sudah muncul pembelajaran berdiferensiasinya. Saya memberi mereka kesempatan untuk memilih. Mereka mau menemukan pengertian, jenis contoh, teknik penulisan secara mandiri itu. Mereka silakan memilih mau menonton video lewat video atau mau membaca saja. Karena ada juga ternyata peserta didik saya itu yang tidak suka menonton video. Katanya pusing menontonnya. Jadi lebih suka membacanya. Ya. Dan buku juga sudah tersedia. Buku paket mereka, buku pelajaran sudah disediakan sehingga mereka boleh memilih mau membaca di buku pelajaran, mau mengakses internet atau mau menonton video melalui kanal YouTube. Nah, mereka bebas. Nah, di sini diferensiasi proses sudah diterapkan. Selanjutnya masuk ke ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini tentu saja peserta didik kita akan bekerja secara berkelompok, akan berpresentasi, berdiskusi, dan saling berbagi. Ya, di ruang kolaborasi ini mereka akan saling menyampaikan. Nah, yang terjadi di kelas saya adalah mereka ternyata sangat antusias. Mereka saling memberikan pengertian, ya, dengan sumber-sumber yang mereka dapatkan secara berbeda-beda. Nah, sehingga timbul diskusi yang seru. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini yang cocok, pengertian ini yang cocok, pengertian yang itu yang cocok. Dan mereka selalu menganggap bahwa apa yang mereka temukan itulah yang benar. Nah, fungsi kita sebagai guru tentu saja sangat berperan. Nah, kita akan memberikan bahwa pengertian itu boleh ketika kalimat itu berbeda, boleh jadi maknanya sama. Mereka juga belajar, oh iya ternyata bisa juga ya kalau berbeda kalimatnya, maknanya sama. Nah, di kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk berbagi pengetahuan dan mendiskusikan pemahaman mereka dari perspektif mereka masing-masing. Selanjutnya di demonstrasi kontekstual. Nah, pada demonstrasi kontekstual ini saya meminta mereka menulis puisi berdasarkan tema yang mereka pilih. Jadi mereka boleh memilih tema persahabatan, boleh memilih tema kepahlawanan, boleh memilih tema berbakti kepada orang tua. Nah, di dalam konsep ini persahabatan yang dimaksud tentu bukan persahabatan yang sifatnya terlalu luas, ya, tetapi persahabatan di antara mereka. Demikian juga kepahlawanan. Pahlawan yang di sini saya maksudkan, saya berikan mereka arahan bahwa bukan pahlawan harus pahlawan nasional, harus pahlawan revolusi.
yang mereka tidak hafal atau bahkan mereka belum kenal mungkin. Jadi pahlawan yang saya maksud di sini, saya berikan kelonggaran untuk bisa memilih pahlawan dalam kehidupan mereka. Siapa? Bisa orang tua mereka, bapak atau ibu, kakek, nenek, atau siapa saja yang menurut mereka pernah menjadi pahlawan untuk diri mereka. Sehingga tidak, ya mereka akan, oh seperti itu, pahlawan itu tidak harus pahlawan nasional yang selama ini kita hafal. Gitu. Selanjutnya, demikian juga berbakti kepada orang tua. Selanjutnya di alur selanjutnya itu elaborasi dan koneksi antar materi. Nah, pada alur elaborasi ini peserta didik merefleksikan pemahaman mereka dengan menjawab pertanyaan tentang apa yang ingin diketahui lebih lanjut dan apa yang masih membingungkan. Nah, di sini adalah bagian yang paling seru dari pembelajaran alur Merdeka ini, karena ternyata apa yang ingin mereka ketahui lebih lanjut adalah puisi rakyat tentang mantra. Kenapa mantra? Karena ternyata mantra inilah yang dekat dengan kehidupan mereka. Mereka ingin sekali bisa membuat mantra. Kemudian hal yang membingungkan adalah membuat sampiran dalam sebuah puisi rakyat. Karena puisi rakyat itu terbagi atas pantun, gurindam, seloka, talibun, karmina, ya itu. Nah, mereka agak kesulitan di dalam membuat sampiran. Nah, sehingga itu yang ingin, dan itu yang membuat mereka katanya masih bingung karena tidak ada kaitannya. Kadang-kadang tidak ada kaitannya antara sampiran dengan isi. Dari situ mereka sebenarnya sudah belajar bahwa memang pantun itu memang kadang tidak ada kaitannya antara sampiran dengan isi. Ya karena yang dipentingkan adalah rima atau pola persajakannya. Itu. Nah, selanjutnya di koneksi antar materi, mereka menghubungkan pengetahuan mereka tentang menulis puisi rakyat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini muncullah ya beberapa mantra-mantra yang mereka ketahui dan bahkan saya sendiri tidak tahu mantranya itu seperti apa. Nah, ada mantra dalam bahasa daerah, ya, ada istilahnya kalau di Sulawesi Selatan, orang Bugis Makassar itu biasanya menyebutnya cending rara. Nah, jadi keluar cending raranya, keluarlah mantra-mantra itu yang saya sendiri belum pernah dengar, seumur-umur belum dengar. Oh ternyata, oh ini katanya cending rara dipakai untuk mempercantik wajah. Ya. Dari mana kamu tahu nak? Dari nenek saya. Nenek saya biasa pernah mengajarkan, kalau mau pakai bedak, baca yang ini. Seperti itu. Jadi oh ternyata ini yang dekat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada mantra. Begitu pula katanya ketika mereka akan menanam padi, karena 50% di peserta didik saya itu latar belakangnya adalah petani, orang tuanya. Selebihnya ya yang lainnya. Nah, ketika ingin tanam padi, ketika ingin panen, itu katanya semua ada mantra-mantranya. Nah, mereka dibuatkan makanan, disajikan makanan dan dibacalah mantra-mantra itu. Dan ada beberapa siswa yang mungkin sering nguping, akhirnya dia tahu bahwa ini yang dibaca. Setelah bacaan hafaz Al-Quran, ada katanya mantra-mantra yang dalam bahasa daerah mereka yang saya sendiri tidak hafal. Dan ini menurut saya sangat luar biasa. Next. Selanjutnya di aksi nyata. Nah, pada tahap terakhir aksi nyata peserta didik menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk membuat rencana dan mengimplementasikannya. Dari puisi rakyat yang mereka telah tulis, baik itu pantun, mantra, ataupun gurindam, itu kemudian mereka memilih untuk menuliskannya di mana. Di sini diferensiasinya, diferensiasi produk. Saya memberikan kebebasan. Mereka mau menulisnya di mana karena saya menyiapkan juga kertas plano, menyiapkan spidol, kertas sticky note, ya, dan beberapa peralatan lainnya yang juga disiapkan oleh sekolah. Itu sudah saya siapkan. Dan apa yang mengejutkan saya sekali lagi,
adalah mereka memilih untuk menulisnya di Canva. Ya, ini juga mengejutkan saya karena saya lupa bahwa mereka sebenarnya juga belajar materi pelajaran mata pelajaran TIK. Nah, mereka diajarkan bagaimana membuat Canva untuk karya mereka. Nah, ini juga sempat mengejutkan saya. Wah, luar biasa. Mereka menuliskannya di Canva. Dan hanya satu dari 5 kelompok yang saya bentuk, itu hanya satu yang memilih untuk menulis di kertas plano. Semuanya menulis, bahkan ada yang membuatnya dalam bentuk video. Artinya, berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi dengan alur belajar merdeka ini, saya sudah berasumsi bahwa dengan persiapan kita yang lebih baik, dengan memberikan mereka memperhatikan kesiapan belajar mereka, gaya belajar mereka, mereka akan mencapai hasil belajarnya secara optimal. Dan itulah yang menjadi sesuatu yang sangat membanggakan saya, karena dari alur pembelajaran ini saya sudah bisa melihat bahwa hasil belajar mereka ternyata memang meningkat. Dan ini juga sudah saya terapkan di beberapa materi lainnya, seperti menulis cerita fantasi dan teks prosedur. Ini sudah saya terapkan juga sehingga saya berani berbagi pada teman-teman guru hebat yang hadir di sini, baik secara luring maupun secara daring. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Mulis tadi, bahwa ketika ada link biru, ayo maju. Ini juga akibat dari link birunya Pak Mulis. Saya berada di depan Bapak Ibu. Ya, saya kira demikian. Sebelum saya menutup kegiatan ini, pemaparan saya ingin mengutip satu quotes dari salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa orang bijak belajar ketika bisa, dan orang bodoh belajar ketika terpaksa. Saya Andi Aryani Rajab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, ayo kita ramaikan kolom chat dengan komentar dan emoji. Ditunggu emojinya. Satu pantun untuk Ibu Andi Aryani. Ke taman memetik bunga mawar. Bunga disusun di dalam baki. Andi Aryani guru yang selalu bersinar. Suka menulis dan berbagi selalu cetar. Oke, baik teman-teman sekalian, kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada dua pemateri hebat kita, dan waktunya kita memasuki sesi tanya jawab. Pasti sudah banyak yang akan mengungkapkan rasa ingin tahunya lebih jauh lagi, dan saya persilahkan. Mungkin di sini dulu. Oke. Ya, ini juga kiriman dari yang mengikuti secara daring juga sudah banyak rupanya. Oke, satu pertanyaan dulu di BBGP Sulawesi Selatan. Saya persilahkan Bapak, mohon disebutkan nama dan asal sekolahnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur. Saya pendidik di Sekolah Luar Biasa SLB Negeri 1 Makassar. Hal yang sangat menarik tadi penyampaian dari Bu Andi, ini pertanyaan untuk Bu Andi, terkait modul ajar berdiferensiasi dengan tahapan merdeka.
Jadi tahapan merdeka ini memang sering ya kita baik dari guru penggerak maupun ada kegiatan-kegiatan yang pembelajaran yang melewati tahapan yang banyak itu kita menggunakan alur merdeka. Pertanyaan saya Bu singkat saja, apakah tahapan ini memang sasarannya untuk satu capaian pembelajaran atau sasarannya ke tujuan pembelajaran satu saja? Yang kedua, apakah memang harus mulai dari diri sampai aksi nyata itu memang harus mutlak harus dilewati semua tahapan itu, atau kalau kita sudah yakin bahwa anak kita sudah mencapai tujuan pembelajaran tidak perlu lagi melanjutkan di tahapan selanjutnya? Itu saja Bu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bapak. Satu lagi penanya barangkali sebelum kita beralih ke pertanyaan sesi daring. Oke, kalau begitu ada Pak? Ya, silakan. Satu pertanyaan saja Pak ya, jangan banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sukri, guru di UPTD SDN 57 Bulu-Bulu, Kecamatan Maros, Kabupaten Maros. Tidak adil rasanya kalau dua pemateri hanya satu yang ditanya, gitu ya Pak. Terkait leveraging professional and personal growth yang disampaikan oleh Pak Muhlis tadi, saya sangat terinspirasi oleh beliau, dan di mana-mana memang ketika hadir dengan beliau kita selalu terinspirasi. Tepuk tangan untuk beliau. Yang di ruang di rumit juga boleh ya kasih emoji luar biasa. Saya kira di Nongki ini sudah tidak ada lagi mungkin teman-teman yang tidak kenal beliau nih. Bola bekelnya ke Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, sangat tertarik Pak. Bapak salah dengar tadi mulai dari 2022 ya. 2002 ya sudah menulis dan baru sekarang diangkat malah. Dan setiap saat, setiap pengalaman, experience yang Bapak ikuti, alami itu dicatat. Nah, yang ingin saya minta triknya dari beliau ini, konsistensinya bagaimana Pak mempertahankan itu. Karena saya juga sering seperti itu Pak, tapi 1-2 kali berhenti. Apalagi merefleksi. Itu Pak. Jadi bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa konsisten untuk melakukan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Saya persilahkan kepada Ibu Andi Ariani dulu untuk menjawab pertanyaan Bapak Nuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur. Pak Doktor ya. Oh, Muhammad Nuh. Oh, Nur. Ya, Bapak Muhammad Nur. Ya, sasaran yang dalam praktik baik saya ini adalah tujuan pembelajaran, ya, bukan capaian pembelajaran. Adapun mengenai alur merdeka bahwa memang harus seperti itu tahapannya, karena saya melihatnya di program guru penggerak itu memang harus seperti itu, maka saya melakukan sesuai dengan alurnya. Jika mungkin Bapak ingin melakukan hal yang berbeda, saya kira tidak masalah. Ya, bagaimana Bapak, menurut Bapak saja, karena saya juga ini menganggap bahwa alur merdeka memang sudah pas dengan langkah-langkah pembelajaran. Dan ini bukan 1 kali pertemuan Pak. Ini saya lakukan 3 kali pertemuan. Nah, karena memang tidak mungkin dalam 1 kali pertemuan dengan alur yang panjang seperti yang Bapak katakan tadi. Saya kira itu Pak jawaban saya kembalikan. Oke, baik. Dan selanjutnya, bagaimana Bapak? Cukup? Oh iya, terima kasih Bapak. Kemudian saya persilakan untuk pertanyaan berikutnya kepada Pak Muhlis. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Memang melakukan sesuatu itu harus dengan konsistensi. Walaupun terkadang juga memang ada kalanya kita lagi tidak inkonsisten ya dengan tertentu, tapi kalau itu kita sudah menganggap bahwa ini akan bisa bermanfaat bagi diri saya, itu saya lakukan. Makanya kemana-mana Pak, saya pasti bawa catatan. Apa saja yang terjadi hari itu saya catat. Mungkin ini pengalaman dulu waktu masih remaja, selalu menulis diare,
Artinya itu apa? Ketika saya menemukan hal yang sekarang ada seperti, saya teringat, oh ya ada catatan saya seperti ini. Ada seperti catat seperti ini. Namun kemampuan menulis itu harus didukung sebenarnya keinginan kita untuk membaca. Karena bahasa nanti pada saat kita menulis itu akan banyak dipengaruhi semakin banyak kita membaca. Coba contohnya. Sekarang kalau Bapak nanti pulang ke rumah, ambil satu fiksi dan ambil satu non fiksi. Silakan baca. Silakan baca, pasti pola pikir dan pengetahuan Bapak itu pasti akan sedikit ada perbedaan yang dirasakan. Nah itu sebenarnya. Jadi dulu ketika saya pergi pelatihan kemana-mana, yang saya cari itu adalah toko buku loak, penjual buku loak. Saya beli, saya tidak tahu saya mau pakai kapan. Saya beli saja. Makanya di rumah saya banyak itu buku-buku bekas, buku-buku loakan itu ada. Karena saya yakin suatu saat pasti saya akan baca dan saya akan gunakan. Dan itu akhirnya saya baca, itu akhirnya berimbas ke keluarga saya. Anak saya jadi suka membaca, anak saya juga akhirnya juga suka menulis. Malah anak saya lebih duluan menulis sebuah buku daripada saya. Itu dulu dia menulis itu ada namanya KKPK, kecil-kecil punya karya. Itu karena ternyata dia rajin membaca apa majalah-majalah atau seperti itu yang saya bawa pulang ketika dari pelatihan. Itu dia baca, dia ada banyak komik dan seterusnya. Dari situlah itu akan banyak mempengaruhi ketika kita menulis. Dari situ juga lah akhirnya pernah saya membuat komunitas, namanya komunitas menulis maki dulu. Iya, menulis maki dulu. Artinya menulis saja apa yang mau ditulis. Setiap ada di luar sendiri, tadi ada kejadian yang penting, saya catat di buku, saya catat. Jadi nanti itu kalau tidak dimulai, ya seperti kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Seperti itu ya. Saya kira demikian jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan teman-teman kita yang di daring. Ada 3 pertanyaan sementara ini yang saya lihat. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Diah Puput Andamsari, Banyuwangi. Halo Banyuwangi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara saya yang hanya guru taman kanak-kanak untuk bisa menjadi kontributor PMM yang sekeren seperti Pak Muhlis? Satu fansnya Pak, bertambah. Yang kedua, dari Bapak Irwan Syah, Pulau Buru, Maluku. Pertanyaannya, bagaimana cara memiliki komunitas yang aktif untuk saling berkolaborasi di berbagai daerah? Kemudian yang ketiga, masih pertanyaan untuk Pak Muhlis nih Pak. Dari Ibu Aini Hanum. Iya, tidak dicantumkan asal daerahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara Pak Muhlis membagi waktu antara mengelola kelas dan mengembangkan diri jadi kegiatan dalam sekolah dan kegiatan di luar? Sementara itu Pak, selamat diborong pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, bagaimana bisa menjadi kontributor? Kalau kita semua rajin masuk ke PMM, itu pasti semua di situ ada jalannya. Mau menulis sebagai kontributor perangkat ajar, itu sudah ada caranya di sana. Ada malah syaratnya kita harus menyelesaikan dulu 2 pelatihan mandiri, kemudian setelah itu akan terbuka untuk kita masuk ke RKMM untuk menulis menjadi kontributor perangkat ajar. Mau juga menjadi kontributor cerita praktik, di sana juga di PMM akan didapatkan. Kita akan setiap ada waktu untuk penulisan pasti akan di-share di bannernya PMM atau masuk di cerita praktik. Itu selalu ada link di bawahnya untuk mendaftar menjadi kontributor.
Jadi semua ada jalannya, semua ada caranya. Jadi sekarang tinggal rajin-rajinnya kita untuk rajin-rajinnya kita untuk mencari link masuk di PMM, kemudian cari bagaimana cara untuk menjadi kontributor. Saya bukan kontributor yang dipilih, tapi saya kontributor yang mencari jalan untuk bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri saya, murid-murid saya, dengan teman-teman lain yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya bukan karena punya orang dalam, bukan. Ya, semua itu yang saya sampaikan tadi. Masuk di PMM, ada link biru, klik apa yang ada di link biru itu. Karena semuanya pasti akan ada di sana. Kemudian memiliki komunitas yang aktif untuk saling berkolaborasi. Nah, pada saat ini, pada saat kita ketemu antara satu dan yang lain, kita tidak hanya fokus sebenarnya kepada pemateri, tapi kita fokus ke teman-teman yang lain, kita fokus ke chat. Kita lihat chatnya, ada yang bertanya, ada yang mungkin yang berbagi. Kita bisa chat dia secara pribadi, minta nomornya, minta apanya, kemudian nanti minta berkolaborasi. Jadi ketika kita ikut kegiatan seperti ini, yang fokusnya kita bukan hanya cuma di layar, tapi coba kita scroll chat, mungkin ada di situ insight baru yang bisa kita dapatkan, ada hal baru yang kita bisa kolaborasikan, itu bisa saja semuanya. Jadi kita tidak menunggu, tapi kita yang mencari sesuatu. Kemudian pertanyaan terakhir yang paling bagus adalah bagaimana bisa membagi, mengelola kelas dengan mengembangkan diri. Tidak akan terbagi, kita tidak mendua, kita tidak bertiga dan seterusnya. Karena yang kita pengembangan diri adalah kegiatan yang kita lakukan di kelas. Ketika saya mengajar, setelah keluar dari kelas, saya menulis kenapa murid-murid saya tadi seperti ini. Apa kurangnya? Kenapa murid-murid saya tadi bersemangat? Di bagian mana mereka bersemangat, itu ditulis. Supaya itu bisa menjadi refleksi kita, apakah dikembangkan atau dihilangkan. Nah, untuk berkiprah secara internasional itu tidak berarti bahwa kita meninggalkan sekolah, tidak. Kita tidak meninggalkan, walaupun harus meninggalkan sekolah, itu bukan dalam waktu yang lama. Biasanya juga pelaksana kegiatan itu melihat waktu-waktu liburan sekolah mereka mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi tetap saja yang dikembangkan diri adalah hal yang terjadi dalam kelas kita. Kita membaca juga, kemudian membuat intisari, membuat refleksi, mau berbagi. Itu semua hal yang kita bisa lakukan di dalam kelas. Ada hal yang bagus, ada yang kurang, itu semua yang kita lakukan ada dalam kelas. Jadi yang kita lakukan, saya lakukan untuk pengembangan diri saya, baik secara personal maupun secara profesional, itu hal-hal yang terjadi di dalam kelas saya. Itu. Demikian Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjawab Ibu ya. Baik Pak. Tapi belum selesai Pak, masih banyak pertanyaan. Oke, baik saya lanjutkan. Pertanyaan keempat via daring. Yang pertama untuk Pak Mukhlis lagi. Iya, ini sudah ada masuk di sini. Iya. Bagaimana kiatnya agar dapat mempertahankan konsistensi agar tidak membosankan dan tetap semangat pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian satu pertanyaan untuk Ibu Andi Aryani, yaitu bagaimana cara mengintensifkan waktu dan persiapan dalam merencanakan dan menyusun pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid, dari Bapak Surajuddin Takalar, Sulawesi Selatan. Saya persilahkan dulu. Ibu, iya Ibu Andi. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pak Sirajuddin Takalar. Halo Takalar. Pertanyaan Bapak, bagaimana cara mengintensifkan waktu di dalam menyusun pembelajaran dengan yang berbeda untuk setiap murid? Sebenarnya seperti ini, kita harus menyamakan persepsi kita dulu bahwa sebenarnya kita ketika membuat rencana pembelajaran atau modul ajar itu kan kita persepsikan untuk seluruh siswa kita di kelas, bukan orang per orang. Jika kemudian nanti ada layanan khusus yang harus kita lakukan kepada
orang atau beberapa peserta didik kita yang berbeda, saya kira itu bagaimana kita mengaturnya, bagaimana kita melihat dan bagaimana kita melihat dulu apa yang menjadi permasalahan dari peserta didik kita yang agak berbeda ini. Jadi persepsinya bukan kita membuat satu modul untuk satu peserta didik seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Karena itu tentu akan sangat memberatkan kita sebagai guru ya, karena kita juga punya kapasitas yang terbatas untuk melakukan seluruh kegiatan kita ya tentu bukan hanya di sekolah tetapi juga ada tuntutan di rumah. Sekira itu ya Bapak Sirajuddin untuk mungkin lebih kalau ini tadi saya sudah meluruskan ya menjawab mungkin mengaitkan dengan pertanyaan dari Pak Nuh tadi di ruang luring sini bahwa ini bukan satu kali pertemuan ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat keluasan materinya dan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk peserta didik kita ini menyelesaikan dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Sekira itu saja ya Pak Sirajuddin ya, ditunggu chatnya saja deh. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya dan selanjutnya kepada Pak Mukhlis, saya Ya. persilakan. Terima kasih banyak. Saya informasi ternyata Ibu Hanum tadi itu jauh tempatnya di Cambridge. Yang ternyata ada juga ya sampai ke Cambridge ini kontributor kita. Nah sekarang bagaimana menjaga konsistensi komunitas belajar kita atas tetap konsisten dengan kegiatannya. Nah seperti hari ini yang kami lakukan, yang mencoba lakukan adalah ketika selama ini kegiatannya kita itu webinar, pasti seperti itu saja. Yakin saja ya pesertanya mungkin nambah, mungkin tidak, ataupun banyak yang off cam. Mungkin off cam-nya itu juga melakukan hal yang lain dan seterusnya. Nah sekarang supaya tidak konsisten kegiatan kita harus merubah, kadang harus memix pola-polanya. Seperti hari ini kami mengundang kontributor-kontributor Sulawesi Selatan datang di tempat ini. Itu salah satu cara untuk membuat supaya kita tidak bosan terhadap satu pola kegiatan, tetap kita konsisten. Hari ini kan saya bisa melihat 35 peserta yang hadir pada saat ini, semua meskipun mungkin punya pekerjaan lain, tapi tidak ada yang off cam, semua on cam sekarang. Semua kita bisa saling bertatap mata di sini. Jadi yakin saja ini adalah salah satu cara mensiasati bagaimana supaya kegiatan yang kita lakukan itu kita bisa menjaga konsistennya. Ada hal yang harus kita pertahankan, ada juga yang harus kita mungkin butuh perubahan-perubahan atau hal-hal yang mungkin yang diperbaharui. Contohnya juga di komunitas belajar saya. Di komunitas belajar saya di sekolah itu, ya sekali-sekali jangan hanya membahas tentang masalah di dalam kelas. Tapi bagaimana caranya mungkin kita ajak teman-teman itu main bulu tangkis sama-sama. Hari Jumat semua jangan kita diskusi lagi setelah Jumat. Tapi sebelum Jumat semua besok bawa seragam kita main bulu tangkis. Main bulu tangkis kemudian kita ya minimal carikan sponsor untuk dapat hadiahnya supaya kita bisa berikan hadiah dan seterusnya. Jadi ada hal tertentu. Jadi ada beberapa anggota komunitas saya yang hadir pada saat ini. Jadi di sekolah itu mereka kapan saja itu setiap hari Jumat pasti mereka main bulu tangkis itu pagi-pagi. Supaya ini juga bukan berarti setiap harus ada pengumuman dari komunitas pasti harus belajar. Kita harus selang-selingi. Kalau lagi tanggal baru mungkin kita diskusinya tidak di sekolah, kita janjian di kafe atau di mana yang bisa bayar masing-masing. Ya paling tidak adalah untuk membuat suasana itu tidak terlalu monoton, Jadi kita yang memperbaiki situasi supaya situasinya itu bisa tetap kondusif, kita selalu bagus untuk berkembang ke depannya. Demikian, terima kasih Bu. Baik teman-teman yang hadir di BBGP Provinsi Sulawesi Selatan ataupun teman-teman yang mengakses via daring. Kalau saya membuka sesi pertanyaan sepertinya sampai tengah malam sebentar tidak selesai. Pak Mukhlis, bagaimana? Masih? Oh begitu, ada yang raise hand.
Oh, ini satu lagi pertanyaan dari Pak Ilham Penta. Apakah sudah diberi beri kesempatan bertanya? Sudah tadi ya? Ada? Oh, oke. Ya, dipersilahkan. Bisa? Ya, silakan Pak Ilham Penta, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Salam semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Ilham Penta, saya dari Ciamolek. Sebenarnya saya tidak ingin bertanya ya, saya ingin sharing aja gitu. Kebetulan apa yang dilakukan oleh Pak Muklis juga sering juga gitu saya lakukan. Tapi ini saya hanya share aja. Memang kalau untuk mencatat gitu ya, setiap mencatat itu kalau menggunakan kertas atau pena itu kan memakan waktu ya, kita harus nyari dulu penanya, ribet. Kalau saya biasanya sih pertama kalau ada ide pakai voice note gitu, saya rekam gitu. Apa yang ada di pikiran tuh saya rekam. Nah setelah saya rekam, kalau itu mau saya tuangkan lagi dalam bentuk tulisan, tinggal pakai Google Docs, terus saya pakai voice to type, jadi ngetik sendiri. Nah, kenapa saya ubah ke bentuk digital supaya itu mudah kita edit lagi kalau kita pas kontemplasi nemu idenya bisa diperbarui. Itu yang pertama. Jadi saya digitalisasi semua pemikiran-pemikiran gitu ya. Terus saya juga sering pakai mind map gitu, memudahkan saya dalam memetakan ide. Jadi kalau misalnya dapat satu ide, terus saya dapat ide yang lain, bisa saya cari korelasinya gitu untuk membuat ide yang lebih besar. Terus yang kedua, untuk harapan dan kekhawatiran yang tadi ya Pak Muklis, itu biasanya kami lakukan itu juga, tapi dalam konteks penyelenggaraan Pak. Jadi fungsinya kami minta peserta itu untuk menulis harapan dan kekhawatiran supaya pelaksanaan pelatihan atau pelaksanaan acara itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan peserta dan bisa dicegah kekhawatiran-kekhawatiran peserta gitu, kekecewaan-kekecewaan mereka. Jadi semua kita kumpulkan, kita petakan, kemudian kita menyelenggarakan jangan sampai keluar dari dua hal itu gitu. Jadi untuk mencegah apersepsi di kegiatan itu. Nah terkait yang terakhir yang differentiate learning ini, saya sering nanya gitu sama guru-guru, pernah baca bukunya Carol N nggak gitu? Nggak pernah. Padahal differentiate learning atau differentiate instruction ini dari situ gitu loh, dari Carol N Tomlinson. Nah jadi memang di konteks di konsepnya itu tuh memang guru harus proaktif yang merencanakan atau mencari pendekatan yang bervariasi ya, ini terkait isi, proses atau produk ya, memang itu betul. Tapi ini untuk mengantisipasi dan merespon perbedaan kesiapan minat dan kebutuhan belajar siswa. Gitu. Jadi guru melihat diri mereka itu sebagai organizer of learning opportunities, fokus pada membaca siswa, gitu. Terus menangkap perhatian siswa dan membimbingnya untuk memahami apa yang ingin mereka pelajari. Itu aja sih, terima kasih. Oke, baik. Dan langsung saya persilahkan saja kepada Pak Mukhlis untuk menanggapi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ilham dari Ciamolek. Saya kira bagus itu masukan dari beliau. Jadi apapun yang kami sampaikan pada hari ini adalah sebuah praktik yang kami sudah lakukan. Kan saya yakin juga di bapak-bapak ibu yang lain itu pasti juga mempunyai praktik yang berbeda dan sekarang kita sharing. Hari ini sudah diberikan juga salah satu contoh bagaimana berbuat itu dari Pak Ilham tadi. Iya, artinya kan itu pilihan kita masing-masing yang memudahkan. Kalau Pak Ilham tadi itu fokusnya pada bagaimana bisa memberikan itu, menulis itu menggunakan teknologi dan seterusnya karena untuk memudahkan ya, cara saya juga mungkin berbeda. Nah, tinggal Bapak Ibu yang lain bisa mengadaptasi yang mana itu dipersilakan masing-masing. Kalau memang kedua hal ini hal yang baik dan mungkin bisa diaplikasikan, itu dipersilakan. Atau mungkin saja setelah melihat dua cerita ini, mungkin saja mau membuat sesuatu lagi yang berbeda, itu dipersilakan. Hari ini kita berdiskusi untuk mendapatkan insight-insight baru, bisa kita mengadaptasi, kita bisa mengadopsi, dan seterusnya dari semua pengetahuan yang di-share siapapun yang hari ini berbicara di kita. Demikian, terima kasih Pak Ilham atas masukannya dan sharingnya. Demikian Bu.
Oke, baik teman-teman, tentu saja masih sangat banyak hal-hal menarik yang dapat kita diskusikan. Namun apa daya waktu juga yang akan memisahkan kita. Iya, jadi sampai saat ini mungkin saya cukupkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman kepada tim PMM jika memang ini akan dibuat lagi pertemuan berikutnya untuk dibahas lagi. Tentu saja kami akan dengan senang hati. Baik teman-teman sekalian, hal yang istimewa pada hari ini tentu saja kita sudah ketahui bersama. Yang saya catat sedikit poin-poinnya, satu yaitu membaca. Jadi kebiasaan ini juga sangat menginspirasi saya pada saat ini, yaitu kebiasaan membaca yang sudah sangat menurun. Dan bagaimana caranya untuk kita bisa lebih aktif lagi, kita bisa berbagi dan mengingatkan kepada peserta didik kita untuk membiasakan membaca. Karena fenomenanya memang kita sudah lihat gejalanya di peserta didik kita di sekolah, karena kurangnya membaca, terutama membaca bersuara. Jadi kadang-kadang kita merasa terheran-heran, ternyata kemampuan anak kita masih sampai di sini. Jadi itu tadi satu. Ayo kita galakkan lagi membaca. Dan selanjutnya dari Pak Muhlis tadi saya foto bersama. Oke. Oh iya baik. Rupanya ada permintaan untuk sesi foto bersama. Iya. Mari silakan. Jadi bagaimana? Oh ya, oke. Saya serahkan ke tim PMM untuk sesi foto bersamanya bagaimana? Teknisnya, silakan. Oke, baik. Tapi sebelumnya kalau dari Bu Nikma mau wrap up dulu, tadi sepertinya mau disampaikan wrap up dari Pak Muhlis. Monggo di wrap up dulu Bu, baru kita ke sesi foto. Kesimpulan sederhana saja, saya lanjutkan tadi sedikit lagi catatan untuk kegiatan kita hari ini, bahwa tadi yang pertama yaitu pembiasaan untuk membaca. Kemudian jika ada ide-ide baru, kita menyusun untuk direncanakan dengan baik, diuji coba, observasi, kemudian refleksi hasil observasi itu sendiri. Kemudian setelahnya hasilnya bagaimana untuk dibuat menjadi karya. Kemudian layak atau tidak layak, ayo kita bagikan. Jadi jangan terlalu banyak kita pertimbangan, keraguan, ayo kita bagikan. Karena setelah kita bagikan akan ada masukan dari teman-teman dan untuk menyempurnakan apa tulisan atau karya yang kita sudah lakukan. Kemudian melakukan refleksi akhir yang sesuai dan yang tidak sesuai. Kemudian building networking, dan paparannya sudah sangat jelas tadi. Dan yang terakhir, ayo berbagi praktik baik. Ini dari Pak Muhlis, dan kemudian untuk pemateri kedua, pembelajaran berdiferensiasi juga sudah sangat jelas. Mari kita sesuaikan kondisi peserta didik kita, sekolah kita, kebutuhan kita, kesiapan belajarnya. Saya kira seperti itu. Dan pantun yang terakhir untuk penutup. Ditunggu cakepnya. Berjalan santai di pantai Losari. Makan pisang epe nikmat sekali. Kontributor PMM selalu berdikari. Seperti makan coto penuh energi. Cakep. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya akhiri untuk sesi saya sebagai moderator. Terima kasih banyak untuk segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bu Nikma. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita sesi foto bersama. Mohon izin untuk dapat membuka kameranya semuanya gitu.
bersiap untuk kita take foto. Di sini ada 7 page gitu. Jadi saya akan take foto Bapak dan Ibu sebanyak 7 kali. Silahkan berikan gayanya yang berbeda. Siapa tahu nanti nyangkutnya di salah satu page. Oke, baik, kita akan foto yang pertama terlebih dahulu. Baik, Bapak dan Ibu bersiap semuanya. 3, 2. Oh, sebentar, ada sedikit error. Oke. Sebentar. Baik, nah oke, sudah terlihat lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Ini yang pertama, Bapak dan Ibu. Yang kedua, 3, 2, 1. Oke, baik. Yang ketiga, Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Oke, baik. Yang keempat. Siap. 3, 2, 1. Oke, baik. Bu Dewi, hati-hati Bu di jalan Bu. 3, 2, 1. Nah, baik. Yang berikutnya, yang keenam. 3, 2, 1. Dan yang terakhir, yang ketujuh, silahkan bergaya berbeda Bapak dan Ibu. 3, 2, 1. Oke, baik, saya kembalikan ke tim di Makassar. Acara selanjutnya Pak Muhlis. Pergi makan coto di Pantai Losari.